Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Jangan lupa ya selama di rumah ya, selama pembelajaran di rumah, kalian untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya. Ya, dan biasakan sebelum mulai pembelajaran untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya sudah melaksanakan sholat duha ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, di sini perlu bekal ya, yang disebut dengan faktorial agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan permutasi dan kombinasi. Apa itu faktorial? Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif. Jadi dia harus bilangan bulat positif. Kalian masih ingat ya? Bilangan bulat ya, positif itu adalah mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian dari 1 sampai dengan n. Jadi dari 1 sampai dengan n. N itu bilangan yang mau kita faktorialkan. Disebut dengan n faktorial dan diberi notasinya adalah n faktorial. Oke, n ini adalah bilangan yang difaktorialkan, sedangkan tanda seru itu adalah lambang dari faktorial. Oke, rumusnya seperti ini. N faktorial itu sama dengan n itu sendiri dikalikan dengan n kurang 1 dikalikan dengan n kurang 2 dan seterusnya. Oke, itu rumusnya ya. Nah, untuk lebih mudahnya di sini saya beri contoh ya. 7 faktorial misalkan ya. Itu sama dengan, perhatikan, ini kan 7 yang difaktorialkan, maka dimulai dari 7. 7 kali dikurang 1 jadi 6. Kali berkurang 1 lagi jadi 5, kali berkurang 1 lagi jadi 4, kali diambil 1 lagi jadi 3, kali diambil 1 lagi jadi 2, kali 1. Nah, terakhir itu adalah 1. Nah, nanti kita kalikan sampai kemudian mendapatkan hasil 5040. Ya, ini adalah hasil dari 7 faktorial. Misalkan lagi supaya lebih paham, 3 faktorial berarti artinya gimana? Berarti dimulai dari 3 kali 2 kali 1, nah stopnya di 1 ya. Kemudian kita kalikan hasilnya 6. Nah, kemudian perhatikan bisa juga ditulis seperti ini, 7 faktorial misalkan ya, sama dengan 7 faktorial kan kita sudah ya tadi ya, ini ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu 7 faktorial. Kemudian kita juga sudah tahu 3 faktorial adalah ini. Nah, 7 faktorial mau saya ringkas menjadi seperti ini, 7 kali 5 kali 4. Harusnya dilanjutkan dengan kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 itu saya ringkas menjadi 3 faktorial. Kan nilainya sama ya. Jadi tidak saya jabarkan, tetapi saya stop di 3 faktorial. Ini boleh nggak? Boleh ya, sesuai dengan kebutuhan nanti. Kenapa kita buat seperti ini? Nah, nanti untuk lebih jelasnya ya, untuk sekarang pahamin aja dulu seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ke berikutnya ya, kita lihat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang permutasi terlebih dahulu. Apa itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan kembali kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Di sini ada 4 jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi n unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia. Jadi kalau di sini tersedianya n unsur, diambilnya n unsur. Berarti antara yang tersedia dengan yang diambil itu sama jumlahnya. Sedangkan yang kedua, permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Ya, di mana di sini tersedianya adalah N, diambilnya R. Dan R itu lebih kecil dari N. Ya, jadi yang tersedianya itu lebih besar daripada yang diambil. Oke, untuk kemudian yang berikutnya adalah permutasi dari N unsur, jadi diambilnya dari N unsur. Ya, di situ ada unsur yang sama. Saya lambangkan unsur yang samanya adalah PQR. Ini hanya contoh saja ya, hanya lambang saja. Dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Kita akan pelajari satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Permutasi n unsur yang diambil dari n unsur. Ya, jadi di sini antara yang tersedia dengan yang diambil sama. Rumusnya begini. P ini adalah NN. Jadi N yang tersedia ya diambilnya N. Penulisannya seperti ini, lambang permutasi. Nah, ini lambang dari N yang diambil dari N yang tersedia. Rumusnya adalah N faktorial. Ya, nah contohnya misalkan ada 3 huruf yang berbeda. Ini hurufnya, berarti yang tersedia adalah 3 huruf. Itu yang tersedia. Ya, berarti N-nya 3. Banyaknya susunan ketiga huruf. Ya, jadi kita mau menyusun ketiga huruf. Ya, disusunnya 3 huruf juga gitu ya. Berarti ini adalah yang diambil. Dari 3 huruf tadi kita mau mengambil ketiga-tiganya untuk kita susun dengan urutan yang berbeda. Ya, bisa ABC, BC, AB, AC dan seterusnya ya. Artinya apa? Yang tersedia ada 3 yaitu ABC, mau disusun 3 juga tapi yang berbeda. Ya, bisa ABC, BCA dan seterusnya. Nah, berarti di sini tersedianya 3, diambilnya 3. Maka P ya 3. Rumusnya adalah 3 faktorial. Karena ini 3 faktorial. Kalian masih ingat ya di sebelumnya bahwa cara mencari 3 faktorial adalah dimulai dari 3 dikalikan 2 dikalikan 1, stop di 1. Ya, hasilnya adalah 6. Jadi ada 6 susunan yang berbeda dari ABC ini. Ya, stop sampai di sini. Kalau diminta misalkan susunannya apa saja, nah kalian bisa uraikan ya. Misalkan ABC kita acak-acak ya, kita susun dengan urutan yang berbeda. Bisa ABC, bisa BCA, bisa CAB, bisa CBA, BAC, ACB. Nah, ini kalau kita hitung semuanya ada 6. Sesuai ya, terbukti ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke yang permutasi yang kedua. Permutasi R unsur yang diambil dari N unsur. Jadi yang tersedia N unsur, diambilnya R. Ya, di mana R itu lebih kecil daripada N. Rumusnya perhatikan. N ini adalah yang tersedia, R itu yang diambil. Rumusnya perhatikan. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke, seperti ini rumusnya ya. Oke, contohnya seperti apa? Nah, contohnya dari 6 calon. Nah, ini yang tersedia 6, ya. Dari 6 calon pelajar teladan di suatu daerah akan dipilih 3. Ya. 3 orang pelajar teladan 1, 2, 3. Nah, di sini ada susunan yang berbeda. Ya, ada pelajar teladan 1, 2 dan 3. Yang ditanya maka banyaknya cara memilih pelajar tersebut. Nah, perhatikan di sini tersedia 6, berarti N-nya 6. Mau dipilih 3 dengan susunan tadi, teladan 1, teladan 2, teladan 3. Berarti ini R-nya 3. Maka menggunakan rumus permutasi menjadi permutasi N-nya itu adalah 6, ya. Kemudian R-nya adalah 3. Sehingga seperti ini. Rumusnya perhatikan, atas N faktorial berarti 6 faktorial, bawah adalah 6 dikurangin 3, N dikurangin R. 6 dikurangin 3. Ya, hasilnya 6 faktorial, kemudian 6 diambil 3 itu 3, sehingga 3 faktorial sama dengan, ya, nah kita jabarkan. Di bawah ada 3 faktorial, jangan diuraikan, ya, yang di atas kita uraikan, stopnya di 3 faktorial. 6 itu menjadi 6, 5, 4, kalau kita lanjutkan kan 3, 2, 1. Nah, 3, 2, 1 itu nggak saya jabarkan, saya stop di 3 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 3 faktorial. Kita coret. Sehingga 3 faktorial kita coret, tinggal tersisa 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 120. Oke, seperti itu ya. Oke, ini kita ada soal satu lagi ya. Misalkan dari 6 pria dan 4 wanita, ini ada 2 nih ya. 1 6 pria, kemudian satu lagi adalah 4 wanita. Akan dipilih 2 pria untuk menduduki jabatan ketua dan wakil. Dan 2 wanita untuk menduduki jabatan sekretaris dan bendahara. Yang ditanya banyaknya cara pemilihan yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Oke, mari kita lihat. Di sini ada 6 pria. Saya tulis ya, di sini 6 pria, kemudian 4 wanita. Dari 6 pria itu mau diambil ya 2
pria dengan posisi sebagai ketua dan wakil. Dari 4 wanita mau diambil 2 ya, dengan jabatannya adalah sekretaris dan bendahara. Seperti ini. Nah, dalam kasus ini ada 2 permutasi yang itu nanti kita kalikan hasilnya. Caranya adalah yang pertama dulu, yang tersedia 6 mau diambil 2, maka permutasi dari 6 2 kita kalikan dengan yang ini adalah yang tersedia 4 diambil 2, berarti permutasi 4 2. Selanjutnya kita hitung ya dengan menggunakan rumus tadi ya. Yang ini dulu ya, permutasi 6 2 menjadi 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial. Dikalikan yang ini adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Oke, kita selesaikan. Ini 6 faktorial, bawahnya adalah 4 faktorial. Ini adalah 4 faktorial, bawahnya adalah 2 faktorial. Selanjutnya kita operasionalkan. 6 itu kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4. Stop di sini, 4 faktorial. Kenapa kita stop di 4 faktorial? Nggak kita uraikan karena di bawah ada 4 faktorial. Selanjutnya 4 faktorial ini dengan 2 faktorial ini kita jabarkan 4 kali 3 kali 2-nya faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 2 faktorial. Nah, nanti ini kita coret 4 faktorialnya, tinggal tersisa 6 kali 5. Hasilnya adalah 30. Kemudian 2 faktorial kita coret, tinggal 4 kali 3 ya, yaitu 12. Ya, ini kalau dihitung ya, 30 kalikan 12 yaitu 360. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang permutasi yang ketiga yaitu permutasi dari N unsur dengan PQR unsur yang sama. Ini hanya lambang saja ya. Oke, ada unsur yang sama di sini. Oke, perhatikan caranya. Permutasi dari N ini unsur yang tersedia. PQR ini unsur yang sama dari yang tersedia tadi. Rumusnya perhatikan. N faktorial di bawahnya tuh di atasnya itu adalah yang tersedia ya, jadi N faktorial. Bawahnya adalah unsur yang sama, P faktorial, Q faktorial, R faktorial, jadi masing-masing difaktorialkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari palapa secara berdampingan? Ya. Oke, palapa itu kalau kita hitung semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Berarti N-nya 6, yang tersedia 6 huruf. Kemudian ada huruf yang sama, perhatikan. Huruf P. P ya, P-nya ada 2. Yang kita perhatikan yang sama. Kemudian A, A-nya ada 3, kita tulis A3. Hanya itu yang sama. Ya, sedangkan L nggak ada yang sama. Yang kita tulis yang sama. Selanjutnya kita ini ya, kita masukkan ke sini. P ini adalah 6 yang tersedia, kemudian 2,3, jadi 2 dan 3 ini adalah unsur yang sama. Di hasilnya seperti ini. 6 faktorial, kemudian yang sama tadi masing-masing kita faktorialkan menjadi 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke, di bawah ada 2 faktorial dan 3 faktorial, di atas ada 6 faktorial. Kita pilih mana yang besar ya. Dari 2 dan 3, yang besar adalah 3. Nah, 3 itu yang kita diamkan, jangan dijabarkan. 2-nya yang kecil kita jabarkan. 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial kita diamkan. Ya, masih utuh bentuknya ke dalam faktorial. Di atas 6 faktorial kita uraikan, berhenti sampai di 3 faktorial. Jadi seperti ini, 6 kali 5 kali 4 kali 3-nya kita faktorialkan. Kenapa? Karena akan kita coret dengan bawah. Sehingga nanti yang atas tersisa 6 kali 5 kali 4, di bawah tersisa 2 kali 1. Nah, yang kalau kita hitung ini ya adalah 60. Jadi ini kalau kita hitung atas dikalikan, bawah dikalikan, kemudian dibagi hasilnya 60. Oke, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah permutasi siklis. Ya. Rumusnya begini saja, N-1 faktorial. Misalkan contohnya ada 4 orang, namanya Ala, Banda, Cinta, dan Darmas. 4 orang ya, menempati 4 kursi. Jadi 4 orang tadi itu menempati 4 kursi yang mengelilingi suatu meja bundar. Biasanya ciri dari permutasi siklis itu seperti itu. Ya, ada kata-kata mengelilingi gitu ya. Berapa macam susunan yang dapat terjadi? Ya, maka caranya mudah sekali. Ada 4 di sini yang semuanya mengelilingi meja ya. Nah, karena 4 di sini ya, maka N-nya 4.
ya. Jadi permutasi siklisnya adalah n-1, 4 dikurang 1 difaktorialkan. Sudah hasilnya ketemu 3 faktorial, yaitu kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya 6. Oke, seperti itu ya caranya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi permutasi sudah, sekarang kombinasi. Oke, perhatikan baik-baik ya perbedaannya ya. Kombinasi adalah cara pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kalau tadi permutasi memperhatikan urutan. Ya, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, ini poin penting yang harus kalian pahami ya, perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kombinasi sebanyak R dari objek N itu dituliskan C, lambang kombinasi C. Kalau lambang permutasi tadi P, maka kombinasi C. N ini adalah unsur yang tersedia, ya. R ini adalah unsur yang diambil. Rumusnya perhatikan perbedaan rumusnya antara permutasi dengan kombinasi. Rumus kombinasi ini N faktorial dibagi N dikurang R, kita faktorialkan, kalikan dengan R faktorial. Oke, ini perbedaannya ya rumusnya. Tolong diamati baik-baik ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal kombinasi berikut. Pada suatu pertemuan dihadiri 5 orang. Ya. Berarti itu yang tersedia, ada 5 orang. Banyaknya salaman jika mereka saling berjabat tangan. Nah, di sini nggak diketahui ya yang diambil tuh berapa. Tapi karena yang ditanya di sini salaman, ya kita harus jeli ya di sini ya. Salaman itu terjadi antar berapa orang? Ya, pasti 2 orang. Dimanapun yang namanya salaman itu pasti terjadi 2 orang. Berarti maksudnya di sini adalah yang tersedia atau N-nya itu 5. Salaman tuh terjadi antar 2 orang. Ya, berarti di sini R-nya adalah 2 karena salaman soalnya ya. Oke, masih ingat rumusnya ya? Rumusnya seperti ini. Maka di sini adalah soal kombinasi. Kombinasi ya dari yang tersedia 5, yang salaman itu antara 2 orang yang saling bersalaman sehingga kombinasi 52. Rumusnya adalah 5 faktorial. Kemudian bawahnya dikurangin 5 dikurangin 2 yaitu 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Jadi 5 habis itu 5 dikurangin 2 ya, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Oke, caranya tolong difahami banget ya. Selanjutnya 5 faktorial, ini menjadi 3 faktorial, ini 2 faktorial. Nah, yang besar kita diamkan, yang 3 itu kita diamkan, tetap 3 faktorial. Sedangkan yang 2 kita jabarkan, 2 kali 1. Ya. Yang 5 yang atas kita jabarkan sampai stop di 3 sehingga menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nanti 3 kita coret dengan 3 faktorial di bawah. Di atas tersisa 5 kali 4. Di bawah 2 kali 1. Kita hitung ini ya, 5 kali 4 20. Ya, dibagi 2 10. Oke, itu hasilnya. Oke, begitu ya caranya ya. Oke, supaya lebih paham, satu soal lagi ya. Dari 8 orang calon pengurus suatu organisasi akan dipilih 3 orang sebagai pengurus ya. Formasi kepengurusan yang mungkin terjadi adalah titik-titik ya. Oke, seperti itu soalnya ya. Oke, berarti di sini yang tersedia 8 calon akan dipilih 3. Berarti N-nya adalah 8. Kemudian R-nya adalah 3. Kita masih ingat rumusnya ya? Tolong rumusnya dihafalkan. Nah, nanti seperti ini. 8 faktorial, kemudian bawahnya kita kurangin, 8 dikurangin 3, difaktorialkan, kemudian kalikan dengan 3 faktorial. Kita hitung ya, ini tetap 8 dikurangin 3 adalah 5 faktorial, kemudian 3 faktorial. Selanjutnya 5 faktorial kita diamkan, karena 5 dengan 3 kan besaran 5 ya, kita diamkan. Tetap 5 faktorial. 3 faktorial kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. 8 faktorial kita uraikan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop di situ. 5 faktorial kita coret hingga tersisa 8 kali 7 kali 6. Di bawah adalah 3 kali 2 kali 1. Ini kalau kita hitung ya, hasilnya 56. Oke, nanti kalian pelan-pelan ya dipahamin, dihitung sendiri ya. Oke, satu soal lagi deh ya, supaya lebih paham ya. Pengurus OSIS terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. 6 pria, 4 wanita, saya tulis di sini. Di antara mereka terpilih 3 pria ya dan 2 wanita.
Ya, jadi di sini terpilih saja, nggak ada jabatan dia sebagai ketua, wakil, dan segala macam. Pokoknya hanya terpilih saja ya. 6 pria terpilih 3, 4 wanita terpilih 2, hanya seperti itu. Kalau tadi permutasi kan ada jabatannya ya, kalau ini tidak. Banyaknya cara pemilihan seperti di atas adalah, nah soal seperti ini soal kombinasi. Caranya perhatikan, dari 6 diambil 3, berarti ini kombinasi 6, 3. Dari 4 diambil 2, kombinasi 4, 2. Kita kalikan. Ini kita cari masing-masing. Masih ingat ya rumusnya tadi ya? Yang ini kita jabarkan menjadi 6 faktorial. Dibagi, kita kurangin. Ya. Kemudian 3 faktorial. Kita kalikan. Yang ini kita jabarkan menjadi 4 faktorial. Bawahnya 4 dikurang 2, kita kalikan 2 faktorial. Selanjutnya, hasilnya ini tetap. Ya, ini kita kurangin menjadi 3 faktorial. Dikalikan 3. Yang sebelah kanan, ini tetap. Ini kita kurangin menjadi 2 faktorial. Kalikan 2 faktorial. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita hitung. 6 faktorial ini kita uraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3-nya faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 3 faktorial. Di bawah ada 3 faktorial, kita diamkan. Yang 3 faktorial satunya lagi kita uraikan. Menjadi 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya, yang sebelah kanan, 4 faktorial kita uraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Karena di bawahnya ada 2 faktorial, kita diamkan. Dan satunya lagi kita uraikan menjadi 2 kali 1. Oke. Selanjutnya, kita hitung. Ya, kita hitung. Yang ini kita coret ya, 3 faktorial dengan 3 faktorial kita coret, tinggal tersisa 6 kali 5 kali 4. Ini hasilnya. Kemudian di bawah 3 kali 2 kali 1 ini. Kemudian yang ini kita coret 2 faktorialnya, di atas tinggal tersisa 4 kali 3, di bawahnya adalah 2 kali 1. Nah, ini kalau kita hitung, ini nanti pelan-pelan tolong dihitung ya. Kalau enggak gini ya, kalian bisa 3 kali 2 kali 1 itu kan 6. 6 dicoret dengan atas. Ya, 5 kali 4 itu 20. Kemudian 2 kali 1, 2. Ya, 4 ini kalau dicoret dengan 2, 2. 2 kali 3, 6. 20 kali 6, 120. Oke, seperti itu ya hasilnya. Oke, kalau tadi saya paparkan soal terpisah, soal permutasi seperti ini, contoh kombinasi seperti ini. Nah, bagaimana kalau dalam soal kalian menjumpai soal tanpa dikasih tahu bahwa itu soal permutasi atau kombinasi. Nah, dalam hal ini kalian harus punya kemampuan untuk bisa membedakan. Nah, di sini saya kasih tahu ya cara membedakan permutasi dan kombinasi ya. Oke, sebelah kiri ini soal permutasi. Nanti saya kasih tahu cirinya seperti apa, kenapa disebut permutasi. Oke, soal sebelah kiri perhatikan. Sebuah perusahaan memerlukan 3 staf, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi perlu 3 staf pengurus ya. Ini yang diperlukan. Ini yang diperlukan ya, berarti yang diambil. Sedangkan tersedia 7 calon, berarti yang tersedia 7, saya tulis seperti ini, dibutuhkan 3. 3 itu dengan posisi ya sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Sedangkan sebelah kanan lihat, dari 6 calon pengurus OSIS akan dipilih 2 pengurus. Tanpa dikasih tahu di sini posisinya sebagai apa. Ya, cuma pengurus aja, 2 pengurus yang dibutuhkan. Ya, banyaknya cara pemilihan pengurus. Jadi kalau soal yang sebelah kanan itu dari 6 dipilih 2 ya, tanpa tahu di sini apa posisinya atau jabatannya. Nah, soal yang seperti ini adalah kombinasi. Sedangkan soal yang di sebelah kiri ini soal permutasi. Jadi untuk membedakan ya, kalau permutasi itu dipilihnya berapa orang itu dengan posisi atau dengan jabatan ya, atau dengan intinya ada perbedaan gitu ya. Jadi dipilih 3 itu dengan posisi yang berbeda. Sedangkan di sini hanya dipilih saja gitu. Ya. Nah, berarti ini permutasi. Oke. Jadi kalau soal permutasi itu harus jelas di sini. Dipilih 3-nya itu sebagai apa gitu ya. Untuk apa harus jelas di sini ya. Oke, permutasi di sini 73. Berarti permutasi 73. Hasilnya adalah 7 faktorial per, masih ingat ya rumus permutasi ya. Dibuka lagi nanti 7 dikurang 3 faktorial. Hasilnya 7 faktorial atas, bawahnya 4 faktorial. Kita uraikan 7 menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4-nya faktorial. Stop di situ karena di bawah ada 4 faktorial. Hasilnya kita kalikan 7
4 faktorialnya dicoret ya. Tinggal tersisa 7 kali 6 kali 5. Kita hitung menjadi 210. Sedangkan sebelah kanan kombinasi sehingga lambangnya C, 62. Ya. 6 faktorial, kemudian kita kurangin ini ya, kita kurangin menjadi 4 faktorial, kemudian 2 faktorial. Hasilnya seperti ini. Nah, 4 faktorialnya kita diamkan. 6 faktorialnya kita jabarkan. 6 kali 5 stop di 4 faktorial karena di bawah ada faktorial. Kemudian 2 faktorialnya kita jabarkan menjadi 2 kali 1. Selanjutnya 4 faktorial kita coret, tinggal tersisa 6 kali 5 di bawah 2 kali 1. Ini kalau kita hitung 30 dibagi 2, hasilnya 15. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti habis mendengarkan video pembelajaran ini akan ada tugas post test ya di GCR. Untuk kalian supaya lebih memahami materi ini, kalian bisa mengambil dari referensi yang lain, bisa dari buku yang ada di perpustakaan ya, atau buku yang kalian miliki di rumah, atau bisa mencari dari internet ya, atau juga dari YouTube dengan materi yang sama. Oke, seperti itu. Selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.